Baik, terima kasih Bu Yani. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, semoga kita dalam kondisi yang sehat selalu ya. Kita bertemu lagi pada Amin. Senin malam ini. Kali ini kita akan mendengarkan ya dan menyimak bersama terkait dengan materi menjahit ide merangkai cerita dari Pak Sutriyono Robert. Ya, sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan Pak Sutriyono Robert ini lahir di Cilacap 6 Juni 1971. Ini menikmati masa kecil dengan membaca buku, kawanku, dan mendengar gemerisik rumpun bambu di belakang rumah, serta gemuruh ombak pantai selatan di kejauhan. Nah, beliau sejak SMA itu aktif membaca cerpen-cerpen Kompas, belajar menulis feature secara mandiri untuk beberapa majalah, dan mendapat tempaan keras ketika melayani di www.UK News, kantor berita Katolik Asia. Menikmati menulis pentigraf sejak mulai dikenalkan Pak Tengsu dan komunitas. Sekarang sedang menyelesaikan buku dokumentasi karya pendidikan seorang pastor, fokus pada pendidikan inklusi. Sedang merintis program pelatihan menulis memoir. Gitu. Jadi perkenalan dari Pak Sutriyono ya. Tampaknya tanpa perlu berpanjang kata, setelah ini saya akan mempersilahkan Pak Sutriyono untuk menyampaikan materi yang ingin beliau sampaikan. Jadi beliau akan menyampaikan materi dari pengalaman beliau langsung. Dan nanti bila mana ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat di Zoom ini, atau nanti bisa raise hand saat Pak Sutriyono kira-kira sudah memberikan ruang untuk kita menyampaikan tanya jawab ya. Baik Pak Sutriyono, silakan untuk memulai, untuk membacakan dan untuk menyampaikan pada kita semua terkait dengan materi yang telah Pak Sutriyono sampaikan. Monggo. Mas Ardi dan Pak Tengsu, Pak Eka, Bu Jani, Mas Ken, dan yang lain-lain, terima kasih. Malam ini saya mendapatkan kesempatan ya, yang saya kira berharga ini untuk berbagi pengalaman. Ada bagian yang tidak diceritakan oleh Mas Ardi yang memang belum saya sampaikan mengenai saya. Saya tinggal di Purwokerto, kemudian jadi saya masa kecil yang tadi disebutkan itu di Cilacap, kemudian menjalani studi S1 di Purwokerto, tempatnya di Universitas Jenderal Sudirman, tepatnya lagi di Fakultas Peternakan. Jadi keseharian ketika studi dulu lebih banyak terkait dengan aroma rumput yang dipotong gitu ya, atau juga aroma kotoran sapi di kandang, atau juga telur pakan ternak dan sebagainya. Ketika kemudian beberapa waktu lantas saya bertemu atau berkontak dengan teman-teman alumni, lalu mereka bertanya, oh sudah meninggalkan peternakan berarti kayak gitu ya, ataupun mungkin juga Bapak Ibu teman-teman berpikir saya meninggalkan dunia peternakan yang saya pelajari. Biasanya saya akan mengatakan saya masih beternak. Saya mengawinkan huruf dengan huruf menjadi kata, lalu mengawinkan kata dengan kata menjadi kalimat, lalu mengawinkan kalimat dengan kalimat, beranak pinak menjadi paragraf dan menjadi cerita, kayak gitu kurang lebih ya. Jadi saya tidak meninggalkan dunia beternak. Yang saya lakukan beternak kata-kata. Baik, tetapi memang pelan-pelan saya kembali bertemu dengan dunia peternakan karena belakangan saya diminta membantu juga
web punya alumni Fakultas Peternakan Unsur. Baik, Bapak Ibu, saya karena latar belakang tadi, maka cerita yang akan saya sampaikan itu lebih banyak dari tulisan yang pernah saya buat. Tentu saya tidak punya cukup background teori tentang sastra, misalnya seperti yang diungkapkan Mas Ken, atau mungkin juga oleh Pak Tengsu, tetapi saya lebih pada apa yang saya alami. Bahkan beberapa hal barangkali saya pun tidak bisa menjawab, misalnya bagaimana proses tulisan itu, gitu ya, misalnya ya. Proses kok menjadi tulisan seperti itu tuh bagaimana? Itu mungkin saya tidak bisa menjawab. Tapi baik, saya akan bertolak seperti tadi saya diungkapkan juga oleh Mas Ardi dari cerita yang pernah saya buat. Saya menyiapkan setidaknya untuk pemicu diskusi itu 3 cerita petigraf saya. Saya share screen ya, minta izin. Oke. Oke. Ya. Ini judulnya sharing lah ya, menjadi ide merangkai cerita. Ini judul subjudul yang dipilihkan oleh Pak Tengsu. Apakah nanti akan seperti itu? Saya juga tidak selalu yakin. Apakah betul bahwa saya mampu bercerita soal bagaimana menjahit ide merangkai cerita? Saya juga tidak yakin. Tapi saya akan bercerita saja dari cerita yang pertama ini. Sebentar. Saya akan membacakan, lalu nanti saya tutup dulu. Ya. Saya akan membacakan ini, kemudian nanti saya akan bercerita ini dari mana, gitu ya, lalu apa yang saya buat dan sebagainya. Ini saya share di Facebook, saya lacak ulang tadi tahun 2016. Berarti berapa tahun? 6 tahun lalu ya. Kereta cinta tak pernah ada. Ini bulan tanpa angka. Kabut putih disinari cahaya. Dari barat sebagai pertanda, orang-orang itu berjajar di pinggir rel kereta antara Klampok dan Banjarnegara. Mata mereka memandang ke arah senja. Kabar itu telah beredar 2 bulan lalu. Sebuah loko, sebuah gerbong, dan bunga-bunga cinta yang tidak pernah layu akan melintas hari itu. Disitulah, di pinggir rel, orang-orang menunggu kereta cinta dengan rindu. Tetapi, mengapa hanya kabut putih dan cahaya saja? Belum juga terdengar desis dan derak suaranya. Aku menyusuri jalanan setapak menuju rumahmu di pinggir rel kereta antara Klampok dan Banjarnegara. Ning, apakah kau masih simpan tulisanku tentang kereta cinta pada sebuah senja yang pernah aku kirim lewat pos pada bulan tanpa angka? Tetapi di depan rumahmu aku termangu. Sejak sakit gula ibunya semakin parah, mereka pindah ke Semarang, kata tetanggamu. Entah di mana tepatnya, susulnya. Jepara kok mas, kata lainnya. Jogja, kata lainnya lagi. Solo, Jakarta, Kudus, Sragen, Demak, Surabaya, surga. Aku berdiri menghadap senja di pinggir rel antara Klampok dan Banjarnegara. Sudah puluhan tahun besi-besi ini mati. Derak suara loko terakhir yang menghela belasan gerbong di belakangnya telah lama pergi. Dan akan ada juga kereta cinta, bahkan sekedar dalam cerita.
Aku menekan kuat cincin yang kugenggam. Aku membayangkan lingkar tajamnya menembus ibu jariku, merobek pembuluh-pembuluhku, memecahkan jantungku. Sementara puluhan nama tempat dan kota melintas di kepala. Ning, di manakah kau berada? Engkau menghilang bahkan tanpa meninggalkan aroma. Oke, saya tutup dulu. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, cerita itu saya buat, tadi saya cek ulang di Facebook, di satu komunitas itu tahun 2016. Saya ingat saya posting pagi, kalau nggak salah mungkin saya menyelesaikan malam gitu ya, atau malam saya tulis lalu pagi saya tuntaskan lalu saya posting. Kemudian ada beberapa orang yang menanggapi beberapa waktu kemudian. Satu teman, lalu Pak Tengsu, lalu ada satu teman lagi yang juga menjadi bagian dari komunitas kita sebenarnya. Tapi baik saya bagikan lagi. Nah ini Pak Tengsu, lihat ya. Lihat. Pak Tengsu memberikan tanggapan di ini orang kedua kalau nggak salah ya yang memberikan tanggapan. Kemudian, nah tanggapan ketiga adalah Mbak Sylvia Marsidi di pentigraf, kumpulan pentigraf terakhir. Beliau ikut, namanya masih di situ, masih ada, tetapi dalam proses ketika itu sudah jalan kayak gitu, beliau meninggal karena kanker. Jadi bagi saya ini lalu menjadi bagian dari mengenang beliau dan berterima kasih karena sudah pernah memberi kesempatan untuk berteman, Mbak Sylvia Marsidi. Aduh, pagi-pagi sudah disuguhi hidangan begini, bisa seharian melayang-layang begitu. Itu Mbak Pia, mudah-mudahan sudah berada di surga yang mulia. Baik, teman-teman, saya bercerita ide ini seperti apa gitu ya. Seperti tadi saya ungkapkan, saya tidak punya background soal teori sastra atau menulis, tetapi karena background saya mengawinkan ternak gitu ya. Nah, ide ini ide untuk menghidupkan rel kereta api ini sering saya dengar ya sudah lama. Lalu sejauh saya melakukan perjalanan ada beberapa tempat yang saya lihat rel itu sudah mati gitu. Antara di Purwokerto ada, kemudian antara Kelampok dan Banjarnegara kalau saya melakukan perjalanan dari Purwokerto ke Wonosobo itu ada. Kemudian antara Kutoarjo dan Purworejo. Nah, itu fakta atau realita yang saya jumpai. Lalu kereta cinta tentu saja ini sebuah imajinasi. Jadi saya membayangkan kalau di jalur pendek yang sudah bukan menjadi lintasan utama gitu ya, rel kereta yang sudah mati lalu dihidupkan lagi, lalu ada seorang pria mungkin romantis lah atau apa gitu ya, lalu berangkat untuk melamar calon istrinya naik kereta lah, kereta itu kemudian dihiasi dengan bunga-bunga, alangkah indahnya gitu kurang lebih imajinasinya. Tetapi juga mungkin ini dipengaruhi juga oleh satu cerita pendek
Tadi saya cerita bahwa saya mulai membaca cerita pendek Kompas itu masa-masa SMA gitu ya. Cerita ini berjudul Tujuan Negeri Senja. Nanti bisa lihat juga kalau Bapak Ibu teman-teman mau membaca lebih detail tulisan dari Seno Kumira ini. Mungkin juga sudah ada yang pernah membaca atau teringat masih dulu pernah membaca cerita ini. Tapi mungkin Pentigraf saya terpengaruh oleh cerita ini. Tapi ya sebagai anak kecil dulu gitu ya, kalau saya mengenang masa kecil, ya menyukai kereta, kita membayangkan bagaimana loko yang begitu kecil menarik puluhan gerbong gitu ya, sampai 12 sampai 13 barangkali ya. Luar biasa gitu ya. Tentu saja rindu, pernah ada kerinduan yang mendalam pada seseorang atau pada sesuatu. Ini barangkali bagian utama yang hendak saya bagikan dari cerita itu sebenarnya. Ada masa di mana pernah sebagai anak muda gitu ya, menyukai seorang gadis, lalu bayangannya kurang lebih seperti itu. Rumah teman saya itu berada di pinggir sebuah rel kereta api, dan rel itu sudah tidak difungsikan. Lalu berbaurlah menjadi cerita seperti itu. Nah, kalau kemudian saya refleksikan, ternyata bisa loh sebuah pentigraf itu digarap dengan model cerita berbingkai. Mungkin saya nggak tahu tepat atau tidak istilah ini ya, tetapi cerita tentang kereta cinta itu adalah cerita fantasi, kemudian saya bingkai dalam cerita yang lain kayak gitu. Jadi itu cerita fantasi yang sebutlah itu ditulis dalam sebuah surat, lalu itu saya padu dengan cerita yang lain. Jadi ternyata bisa. Mudah-mudahan betul istilah saya bahwa cerita pentigraf ini bisa juga didekati dengan model cerita berbingkai. Kalau ditanya apakah dari awal sudah berpikir akan membuat cerita berbingkai, tidak terpikir gitu ya, tidak terpikir. Bawaannya seperti itu ya barangkali ya. Terus kalau ditanya mengapa bisa seperti itu, itu yang tadi saya katakan, saya tidak bisa menjawabnya. Tetapi barangkali kalau mau dibuat catatan, ya ini barangkali yang paling simple. Ternyata bisa juga kita membuat pentigraf dengan pendekatan cerita berbingkai. Oke, saya lanjut dengan berikutnya. Ini pentigraf yang kedua yang saya hendak bagikan. Tak ada kupu-kupu, ada tamu. Aku masih ingat ketika akhirnya kita punya rumah sendiri, menghadap ke timur di pinggir kali. Engkau cerita tentang aneka macam kupu-kupu menurut kata pengasuh masa kecilmu. Yang bersayap coklat itu kupu tamu. Kalau ia masuk rumah, itu pertanda akan datang seseorang yang pasti akan membuat kita senang. Begitu katamu, tetapi senyummu lebih kuingat dari kisah itu. Tapi kita harus mengusir kupu ini pergi. Karena ia masuk lewat pintu belakang, yang artinya ia membawa pertanda pencuri. Aku tersenyum memandangmu yang bicara dengan penuh percaya.
Ini zaman apa, batinku tanpa ucap kata. Tetapi engkau tahu, lucu. Sesudah itu, akulah yang selalu sibuk mengusir kupu-kupu yang menyusup pintu belakang berwarna biru. Aku tidak ingin datang pencuri mengambil jam sebiji, televisi, atau mata kekasih hati. Kupu yang itu biar di situ diam. Karena sesekali terjadi, kita tidak bisa menolak kehendak alam. Katamu yang membuat aku termangu. Lalu sampailah pada senja itu, datang satu tamu. Padahal tidak ada kupu-kupu. Kita sedang di meja makan menikmati gorengan tahu dengan gigi-gigi yang semua palsu. Matamu memandang mataku, mataku memandang wajahmu. Siapa di antara kita yang akan diajaknya lebih dulu? Tentang hal ini, kita telah pernah bersepakat kata. Tak ada linangan air pada mata. Oke, teman-teman Bapak Ibu. Saya lanjut dulu catatan saya tentang petigraf ini, kemudian mungkin kalau mau ada yang mau menanggapi dan sebagainya, oke lah. Oke. Oh. Ide ke kupu-kupu tamu atau kupu tamu kalau di masa kecil saya istilahnya itu mitos yang hidup di desa masa kecil saya. Ini fakta, ini realita yang saya jumpai ya ketika masa kecil. Kalau banyak kupu-kupu, oh banyak akan ada tamu kayak gitu. Bahkan sebagai anak kecil percaya, oh akan ada tamu kalau melihat kupu-kupu coklat terbang-terbang di depan rumah. Anehnya kadang-kadang ya, kami sebagai anak kecil itu mendapatkan pembenaran atas mitos ini. Mitos lain misalnya apa ya, perenjak gitu ya, burung perenjak ganter gitu lalu wah nanti ada tamu kayak gitu. Pesan yang tidak saya sampaikan terkait dengan cerita tadi ada pada paragraf ketiga. Saya berharap Bapak Ibu teman-teman menangkap pesan di paragraf ketiga tadi. Tak ada kupu-kupu tetapi ada tamu. Nah, barangkali atau mungkin ini bukan barangkali, tetapi saya bisa katakan bahwa cerita ini sebenarnya menceritakan kembali sebuah cerpen. Lagi-lagi tadi siang saya coba cek apakah ini cerpennya Janarto gitu ya. Tetapi kemudian saya cek ulang ternyata masih cerpennya SKA. Judulnya mirip. Ada kupu-kupu, ada tamu. Saya membalik menjadi tak ada kupu-kupu, ada tamu. Bisa dilihat atau bisa disetting juga. Kalau sudah menangkap pesan ya sebenarnya kurang lebih ini bicara soal catatan saya terakhir ini ya, merenungkan kematian. Oke, saya stop screen dulu. Ada masa di mana saya mungkin juga teman-teman Bapak Ibu pernah mengalami ketika mendengar atau bicara soal kematian begitu takut gitu ya. Tetapi kemudian ada masa di mana saya mencoba, kenapa nggak coba kamu hadapi? Kenapa nggak kamu coba temui? Dalam tanda petik pengalaman akan kematian itu atau kecemasan akan kematian itu. Lalu ada masa-masa di mana kemudian saya mulai memahami, lalu barangkali disebut saja lebih bisa menerima bicara soal kematian, ketika bicara soal kematian.
ada pencerahan-pencerahan juga ketika saya bertemu, saya sebagai orang yang juga sering menulis feature, bertemu banyak orang, salah satunya adalah salah satu narasumber yang pernah saya jumpai adalah seorang nenek berusia 95 tahun, tinggal di Minggir, Sleman. Beliau hidup sendiri. Anak-anaknya ada yang menjadi penggede pimpinan agama Katolik gitu ya. Dan anak-anak yang lain di Jogja satu, kemudian di Bandung satu, di Palembang satu. Tapi beliau dalam usia 95 tahun hidup sendiri, masak sendiri, pakai dapur arang gitu ya, dapur kotor gitu ya, maksudnya pakai kayu bakar, mencuci, hidup dengan 2 burung puter. Lalu ketika satu kali saya ikut dengan penggede agama Katolik ini, uskup, ibu dari seorang uskup Purwokerto, saya ikut pas beliau berkunjung ke rumah ibu. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan ke ibunya, Monsinyur Narko, bertanya, "Mbok, kok hidup sendiri?" Saya pakai dialognya pakai bahasa Jawa, tapi saya pakai bahasa Indonesia. Kok hidup sendiri nggak takut nanti kalau mati gimana, kayak gitu. Lalu ungkapan Simbo ini, nanti kalau mati kan yo bau kayak gitu, artinya jenazahnya akan bau, lalu tetangga-tetangga akan datang, akan tahu. Ungkapan seperti itu, dialog seperti itu ringan sekali saya mendengarnya ya, bahkan dengan canda kayak gitu. Nah, pelan-pelan kemudian saya belajar bahwa bersahabat dengan soal tema-tema kematian gitu ya. Beberapa cerita kemudian yang cerita-cerita 3 paragraf itu, beberapa juga mengungkap tentang tema kematian. Oke, Mas Adi, ini sudah 8:02 di tempat saya. Mungkin kalau ada yang untuk mengusulkan untuk diskusi atau mempertajam apa yang saya sampaikan, barangkali boleh juga. Baik, terima kasih Pak Sutriyono. Menarik sekali ya. Ini tadi Pak Sutriyono mengajak kita untuk bersama-sama ternak, ya. Jadi mengawinkan antara kata dengan kata menjadi kalimat, kalimat dengan kalimat menjadi paragraf, dan paragraf dengan paragraf menjadi pentigraf tentunya. Kita juga sudah simak bersama bagaimana pentigraf-pentigraf yang ditulis Pak Sutriyono ini sebenarnya membuat kita terenyuh ya. Cara Pak Sutriyono menulis ini menernyuhkan hati. Kemudian kita juga tahu bahwa ternyata keterpengaruhan dengan SGA atau penulis sebelumnya itu merupakan salah satu strategi dari Pak Sutriyono dalam menulis pentigraf. Baik, langsung saja Bapak Ibu, apabila ada yang mau bertanya boleh menulis di kolom komentar atau mengangkat tangan. Ya, ada Bu Ivon ya, sejauh ini yang saya lihat di layar saya mengangkat tangan. Silakan, Bu Ivon. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu, terdengar jelas. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya ini, kata atau kalimat penghubung apa untuk menjahit ide ya? Kalimat atau kata apa yang digunakan untuk menjahit ide? Jadi dari satu ide ke ide yang lainnya, itu kalimat atau kata apa yang sebaiknya digunakan? Atau yang tidak boleh digunakan? Yang dihindari begitu? Kalau yang dari pengalaman Pak Sutriyono, mungkin tadi pentigrafnya mungkin bisa dikupas lagi dari ide satu ke ide lain itu apa ya yang digunakan tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ivon. Silakan Pak Sutriyono mungkin bisa langsung menanggapi ya. Baik, terima kasih. Tentang apakah ada kata khusus atau apa ya kata atau ungkapan khusus kemudian bisa menjahit satu ide dengan ide yang lain.
saya tidak pernah memberi perhatian khusus terhadap hal seperti itu, Bu Ivon ya, juga teman-teman yang lain. Lalu yang saya perhatikan biasanya lebih ke keutuhan untuk keseluruhan cerita gitu ya. Baik, coba misalnya saya perlihatkan lagi cerita yang pertama tadi ya. Antara paragraf pertama, kalau misalnya kita mencermati ulang, itu hal yang terpisah sama sekali. Bahkan tidak ada penghubung kata yang lalu menyatukan gitu ya. Satu, paragraf pertama adalah cerita imajinatif. Lalu paragraf kedua, saya bercerita tentang tokoh aku itu. Lalu baru paragraf ketiga, menuju ke semacam pesan yang tidak saya sampaikan ya. Jadi, apakah ada kata untuk menjahit secara khusus? Kalau pengalaman saya tidak terlalu memperhatikan hal atau memilih secara sengaja hal seperti itu, tetapi biasanya yang saya perhatikan adalah keutuhan cerita itu. Pengalaman lain ketika saya menulis feature misalnya, biasanya memang kalimat terakhir itu akan tersirat di kalimat pertama ketika masuk ke paragraf berikutnya, itu ketika menulis feature. Tetapi kalau saya menerapkan itu dalam pentigraf yang saya buat, saya mungkin akan kesulitan karena itu akan membutuhkan ruang yang lebih panjang. Nah, yang biasanya atau saya analogikan seperti ini biasanya tentang pentigraf ini, atau juga kadang saya buat juga ketika menulis feature, itu seakan-akan ada dua orang berjalan bersama, lalu dua-duanya menjalin narasi, menjalin cerita secara verbal kayak gitu ya. Jadi analoginya kayak gini, misalnya kalimat pertama pada ini Kertas Cinta Tak Pernah Ada itu teman yang bicara soal itu. Lalu saya datang dari arah samping, kemudian membacakan paragraf yang kedua. Kalau mungkin bisa dibayangkan dalam panggung drama mungkin kurang lebih seperti itu. Satu orang ngobrol, lalu orang lain datang dengan ungkapan yang mungkin seakan-akan tidak ada hubungannya. Tetapi lalu di dalamnya bisa dikaitkan dengan paragraf pertama, atau bahkan kaitannya ada di paragraf yang ketiga gitu. Itu apakah bisa menjawab pertanyaan Bu Ivon? Kalau dari contoh yang barusan kereta itu saya lihat paragraf pertama itu semuanya tentang latar ya Pak ya. Paragraf pertama. Latar baik suasananya atau kondisinya. Mungkin saya bisa nambahi ya Mas Sutri ya. Jadi pengertian menjahit ide, kalau kita bicara ide itu kan ranah gagasan. Jadi ranahnya itu masih di dalam pikiran-pikiran kita. Bahwa sebuah karya sastra tidak lahir dari kekosongan. Artinya di dalam pikiran Mas Sutri sebetulnya sudah banyak sekali hal
banyak sekali pengalaman tentang peristiwa, tentang kejadian, tentang hal-hal, tentang benda-benda, termasuk tentang melihat kereta api yang sedang berjalan. Jadi pengertian menjahit ide bukan lalu perca-perca kain yang ditisik dengan menggunakan benang. Tidak sebetulnya. Kecuali kalau ide tadi sudah dieksekusi dalam bentuk teks. Kalau ide sudah dieksekusi dalam bentuk teks, disitulah kita menggunakan penanda-penanda entah kohesi, kata sambung dan sebagainya, atau kalimat-kalimat. Ya. Itu. Jadi mohon dibedakan antara gagasan dan teks. Gagasan itu, ide itu, ya, pengalaman-pengalaman yang ada dalam diri kita sebagai penulis. Jadi Mas Sutriyono mempunyai pengalaman tentang melihat kereta api ya, yang berjalan. Saya pikir kalimat paragraf pertama itu pun juga berangkat dari pengalaman. Tetapi pengalaman itu telah menginspirasi untuk membayangkan ya, bagaimanakah kalau gerbong-gerbong itu membawa cinta kan. Nah, andaikan Mas Sutriyono tidak memiliki pengalaman tentang kereta api, maka tidak pernah lahir teks dalam paragraf pertama itu, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa kalau hanya khayalan saja. Jadi itu, maka karya sastra itu baik. Karya sastra itu selalu perkawinan antara teks, antara fakta dan imajinasi. Antara fakta dan kreativitas. Selalu begitu. Hasilnya adalah karya sastra, entah puisi, prosa, atau drama. Jadi itu. Jadi pengalaman Mas Sutri tentang tadi ada kupu-kupu, tak ada kupu-kupu, ada tamu gitu kan. Itu juga demikian. Cerita itu lahir karena Mas Sutri mempunyai pengalaman tentang mitos mengenai kupu-kupu. Lalu dikawinkan dengan pengalaman-pengalaman lain, jadilah pentigraf itu kan. Jadi menjahit itu seperti itu, sehingga teks sastra itu tidak hanya lahir dari satu pengalaman, ya, tapi jahitan dari aneka banyak pengalaman tadi. Itu di dalam gagasan, dalam ranah ide. Tapi ketika dieksekusi, tentu ada relasi-relasi antar kalimat, antar paragraf yang dihubungkan dengan kata ganti, kata sambung, kalimat-kalimat transisi kan gitu. Itu semua ada. Ya. Di dalam tulisan Mas Sutri semuanya ada gitu kalau mau dicermati. Misalnya tadi yang pentigraf tentang tentang gerbong membawa cinta tadi, itu yang jelas paragraf pertama ya. Nah, jadi ini bulan tanpa angka, kabut putih disinari cahaya, dari barat sebagai pertanda. Orang-orang itu berjajar di pinggir rel kereta antara Kelampok dan Banjarnegara. Ya, ini semua merupakan akumulasi dari refleksi dari pengalaman-pengalaman. Tetapi apakah peristiwa ini terjadi betul? Tentu tidak. Itu tidak. Tetapi bahwa pengalaman melihat yang semacam ini itu terjadi. Nah, bagaimana paragraf pertama dan paragraf kedua disambung? Ya. Tentu saja paragraf pertama dan paragraf kedua sambung karena apa? Masih bicara tentang rel kereta gitu. Jadi kan itu belum juga terdengar desih dan derak suaranya. Aku menyusuri jalan setapak menuju rumahmu di pinggir rel kereta. Sehingga paragraf pertama, paragraf kedua masih bicara rel kereta, itu penanda kohesi antara paragraf pertama kedua. 2, 3 juga demikian. Jadi sebetulnya ketiga paragraf ini disatukan dengan latar rel kereta. Itu pertama. Paragraf kedua dan ketiga bukannya rel kereta, tapi ada kata ganti aku di situ sebagai pencerita. Nah,
Jadi itu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kadang-kadang paragraf pertama, kedua, ketiga itu dihubungkan dengan apa untuk menjadi satu. Bisa dengan latar, bisa dengan kata hubung, kata ganti, ya. Bisa juga dengan tema yang sama, kan begitu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan contoh ini, ya. Contoh tulisan Mas Sutri. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak Tengsu, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memperjelas apa yang menjadi pertanyaan dari Bu Ipon. Baik, Pak Tengsu, terima kasih. Pak Sutriyono, jadi Pak Tengsu tadi mempertegas ya terkait dengan menjahit ide yang dijahit adalah gagasannya, pengalamannya. Jadi pengalaman, kemudian ide-ide tersebut dijahit sehingga menjadi sebuah pentigraf tentunya. Begitu ya Bu Ipon ya. Gitu. Terkait dengan terima kasih. iya, kohesi atau kata sambungnya itu nanti pada teknis penulisannya. Gitu. Tetapi yang di sini yang ditekan ke Pak Sutriyono adalah bagaimana pengalaman plus perasaan itu yang pernah Pak Sutriyono indrai, Pak Sutriyono rasakan itu ternyata terangkai, terjahit dalam sebuah pentigraf. Ya. Begitu. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya dari Bu Rini ya. Ada di kolom chat, mohon izin saya bacakan. Izin pertanyaan via chat ya. Mas Sutri, adakah kata-kata tertentu atau khusus yang paling sering digunakan dalam paragrafnya? Nah, ini Pak Sutri. Jadi apakah ada kata-kata tertentu atau khusus yang paling sering digunakan dalam paragraf? Silakan Pak Sutri. Terima kasih Mbak Rini pertanyaannya. Kalau apakah ada kata khusus tertentu yang paling sering digunakan? Saya mungkin bisa mengatakannya tidak ada gitu ya. Tidak ada. Misalnya saya akan menggunakan kata aku kayak gitu, selalu kayak gitu, tidak selalu juga gitu. Artinya dalam proses menulis tidak kemudian misalnya saya membuat catatan kata ini akan saya pakai terus kayak gitu, tidak. Ya mengalir saja sejauh mungkin yang bisa saya buat lalu saya tuliskan. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi atas pertanyaan Mbak Rini. Apakah itu yang dimaksudkan Mbak Rini? Mungkin open mic bisa juga untuk mempertajam diskusi. Monggo Bu Rini, apakah? Ya. Ya, monggo silakan. Terima kasih Mas Sutri, Mas Ardi. Iya, saya teringat pengalaman sendiri ya sebetulnya ya, bahwa kadang-kala saya tuh suka terjebak ketika menulis tuh terjebak pada diksi gitu. Memilih kata yang paling tepat untuk menggambarkan pengalaman dan perasaan ya. Beberapa waktu dahulu pernah saya ketemu dengan seorang sastrawan yang kemudian itu membuat saya berkesempatan untuk bertanya, kok bisa sih milih kata kayak begitu? Terus kayaknya ada kata-kata yang seringkali jadi favorit gitu dipilih ya untuk menggambarkan pengalaman dan perasaan. Dan memang jawabannya adalah yaitu kata-kata itu harus dipilih, nggak bisa enggak. Jadi rumusannya adalah kita harus memiliki padanan-padanan dari kata yang ingin diungkapkan yang bisa menggambarkan dari pengalaman dan perasaan dan pikiran yang ingin disampaikan di situ. Nah, misalnya saya nih contohnya Mas Sutri ya. Kalau misalnya disuruh pilih kata sering dan kerap gitu ya. Untuk karya sastra saya merasa kerap itu kata kerap itu jadi lebih jadi lebih manis gitu ya kalau kata kerap yang dipilih daripada saya menuliskan kata sering gitu.
Nah, maksud saya seperti itu. Jadi, apakah Mas Sutri pernah mengalami pengalaman seperti itu, seperti yang saya alami? Ada pengalaman untuk diksi itu harus mikir gitu. Ya kebetulan pengalaman saya harus mikir gitu ya pada saat diksi itu. Makasih Mas Ardi, Mas Sutri. Monggo Pak Sutri. Baik Mbak Rini. Saya pernah mendapatkan pelajaran soal menulis picture mungkin ya, tetapi itu lalu menjadi pegangan saya. Usahakan tidak menggunakan kata yang sama dalam satu kalimat sejauh itu memang bisa dihindari. Tetapi kalau memang itu memang untuk satu kesengajaan untuk hal tertentu, ya itu baik. Tetapi sebisa mungkin hindari menggunakan kata yang sama. Pilih atau cari padanan yang lain. Misalnya berbicara, lalu mendesak, lalu berteriak kayak gitu. Nah, proses mencarinya itu barangkali ya sama seperti yang tadi saya ungkapkan. Saya tidak bisa menteorikan ya. Saya tidak bisa menteorikan. Biasanya akan terlihat dari seberapa banyak bacaan yang pernah disantap kayak gitu. Saya mendampingi anak SMA Bruderan Purwokerto kelas ekstra jurnalistik itu, ketika mereka menyodorkan tulisan, terlihat betul, wah ini kurang membaca, ini bacaannya banyak nih sudah nih kayak gitu. Tapi karena saya tidak punya background soal bahasa atau teori bahasa kayak gitu, saya tidak bisa menteorikan tentang ini ya. Sejauh apa yang bisa saya ceritakan, ya saya mengalir saja kayak gitu. Seperti misalnya, saya nggak tahu, kemarin Mas Seno ketika diminta sharing soal cerpen Harimau, ditanya itu itu kumpulan cerpen Kompas ya. Ketika peluncuran buku itu, Mas Seno ditanya berapa lama cerpen itu dibuat. Kalau idenya itu sudah sekian tahun yang lalu, karena beliau ketemu dengan satu orang yang bercerita bagaimana mereka berurusan dengan harimau, apakah menangkap atau membunuh harimau gitu ya. Berkali-kali ketemu dan Seno akan bertanya lagi untuk mendapatkan detail-detailnya. Lalu dimulailah kemudian dibuat cerita. Nah, proses ceritanya saya lupa, mungkin hanya semalam atau berapa jam kayak gitu. Proses menyusun ceritanya. Tapi ide itu telah hidup, kalau istilah siapa itu, telah dierami ya, sekian tahun, lalu dilahirkan beberapa jam prosesnya. Saya sepakat tadi dengan ungkapan Pak Tengsu bahwa pengalaman-pengalaman itu menjadi modal sejauh pengalaman saya yang sangat berharga bagi saya. Misalnya, saya hampir 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau 4 hari sekali itu ke pasar tradisional di dekat rumah. Saya bertemu dengan salah satunya penjual tertua di situ, dan saya menduga dia adalah orang yang generasi tertua yang berjualan di situ. Saya bisa akrab, kemudian beliau cerita punya cicit berapa kayak gitu ya. Lalu usianya berapa begitu beliau cerita. Nah, perjumpaan seperti itu akan saya rekam di kepala gitu ya, menjadi rekaman gitu ya. Tidak, apakah itu secara sengaja, mungkin juga tidak, tetapi lebih karena ketertarikan gitu, lalu dia terekam begitu saja. Termasuk misalnya pasar itu secara resmi namanya Pasar Kemukusan, tetapi
orang lebih mengenal pasar itu disebut sebagai pasar Banaran. Saya juga tidak tahu. Tapi bagi saya menarik. Satu saat mungkin perlu dicari mengapa itu terjadi kayak gitu. Nah, perjumpaan seperti itu terekam begitu di dalam pikiran saya, dan saya yakin sesaat akan lahir menjadi sebuah cerita kayak gitu kurang lebih lah ya. Tapi entah kapan saya belum tahu. Mungkin sama seperti Mas Seno tadi tentang harimau itu. Lalu kembali ke apa tadi pertanyaan Mbak Rini ya, ketika melahirkan cerita ya lalu hanya wah ini kayaknya lebih pas pakai inilah, lebih pas pakai kata ini kayak gitu. Kadang-kadang coba dan ganti kayak gitu Mbak Rini. Tidak pernah ada secara khusus ada kalimat yang atau kata yang saya pilih secara khusus kayak gitu. Tapi biasanya memang uji coba, oh kayaknya lebih pas pakai ini. Bongkar, lalu coba pakai ini, coba dengan model seperti ini, dan sebagainya. Bahwa misalnya cerita cinta, tadi cerita cinta itu menjadi cerita seperti itu, semacam cerita berbingkai, itu ya, apa ya, saya tidak bisa bercerita, itu direncanakan dari awal gitu, enggak, tapi ternyata akhirnya seperti itu, barangkali itu ungkapan yang paling pas yang bisa saya katakan. Ternyata akhirnya yang paling enak seperti itu, menjadi seperti itu. Itu mungkin jawaban saya, atau bahkan mungkin menambah bingung, saya nggak tahu. Keren. Matur nuwun, Mas. Oke, saya akan menambahkan juga sedikit ya. Kalau boleh. Boleh ya Mas Ardi ya? Halo. Monggo silakan Pak Tengsu. Oke, di dalam kata itu mengandung gagasan. Ya. Setiap kata itu terdapat gagasan di dalamnya. Dengan kata lain, kalau orang ingin mengungkapkan gagasannya, dia memerlukan kata. Ya. Tapi juga banyak orang yang punya gagasan tapi tidak punya kata. Sehingga seringkali kita mendengarkan orang itu, saya mengerti, tetapi saya tidak bisa ngomong. Saya ngerti, tapi saya nggak bisa ngomong. Mengapa? Karena orang itu miskin kosakata. Orang itu tidak mempunyai kata mewakili gagasan yang ingin dia ungkapkan. Itu ya. Kadang-kadang juga ditemukan orang kalau berbicara kata-katanya hanya itu saja. Padahal gagasannya itu macam-macam. Tapi yang muncul katanya hanya itu saja. Mengapa? Miskin kosakata. Nah, untuk memperkaya kosakata bagaimana caranya? Bukan baca kamus, tetapi menjelajahi dunia teks sastra itu. Sehingga kita tahu bagaimanakah Sapardi bikin puisi, Sena Gumiraji Dharma bikin cerpen, bagaimana. Itu cara, makanya betapa pentingnya membaca teks sastra itu untuk memperkaya kosakata kita. Nah, kalau kita sudah kaya kosakata, kita itu dengan refleks akan kapan menggunakan kata sering, kapan menggunakan kata kerap, kapan menggunakan kata hanya, kapan menggunakan kata cuma. Misalnya. Apa sih bedanya cuma dan hanya? Mungkin bedanya hanya pada persoalan nada, tone-nya. Cuma terasa kasar, hanya terasa lembut. Dalam pesan-pesan tertentu, orang akan lebih tepat menggunakan hanya, lebih tepat menggunakan cuma, bergantung konteksnya. Jadi dengan kata lain, nuansa kata itu semakin kalau kita tepat memilihnya, maka akan bisa tidak hanya mengungkapkan gagasan, tetapi sekaligus juga mengungkapkan bagaimanakah rasa yang terkandung di dalam gagasan itu. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan, misalnya, ada kata-kata khusus atau tidak yang kita gunakan? Tidak. Karena yang penting adalah apakah kata-kata itu mewakili gagasan, mewakili rasa yang terkandung dalam gagasan itu. Nah, itulah diksi. Ya. Nah, diksi itu hanya bisa, diksi itu kosakata yang kaya itu
hanya bisa kita miliki kalau kita banyak membaca. Bukan baca kamus besar bahasa Indonesia, tidak. Tapi membaca kata-kata yang hidup di dalam karya para pengarang. Maka saya sering menganjurkan, bacalah Pentigraf, kalau ingin nulis Pentigraf. Baca yang lain. Jangan sampai terjadi kita itu hanya asik dengan diri kita sendiri. Seakan-akan kata-kata kita sudah tepat, padahal nuansanya kurang pas begitu. Jadi itu, saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Jadi kalau Mas Sutri mengatakan tadi, ini saya coba ini, oh ini pas, yang ini pas, itu kan ada proses memilih kata, bukan sekedar bergagasan, tetapi juga bagaimanakah tepat untuk mewakili rasa, mewakili konteks sosialnya, dan sebagainya. Saya kira itu Mas Hadi, terima kasih. Wow, komplit. Matur nuwun. Terima kasih Pak Tengsu. Jadi terkait dengan pilihan diksi atau isi kata-kata ternyata berkaitan dengan ekspresi ya. Jadi isi kata-kata yang disampaikan, pilihan kata itu terkait dengan ekspresi yang ingin ditampilkan pada pembaca. Cuma dan hanya, tadi cuma kamu tentu beda rasanya dengan hanya kamu, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ini ada lagi di kolom chat ya dari Bu Ivon. Beberapa formula kalimat Pak Sutri unik ya. Apakah ada tekniknya atau rumusannya? Nah, ini juga menarik ini ya Bu Ivon ya. Nanti mungkin bisa disampaikan pada kita kalimat unik ya, contoh kalimat unik Pak Sutri yang mana yang membuat Bu Ivon merasa itu bahwa unik gitu. Kalau saya tadi sih lebih pada pemilihan judul ya, judul yang Pak Sutri sampaikan itu unik, dan ternyata secara tersirat saya tadi juga menemukan bahwa ternyata pembacaan terhadap karya sebelumnya, khususnya keterpengaruhan Seno Gumira ya, sangat kental sekali pada Pak Sutri tadi ya. Itu salah satu teknik yang digunakan Pak Sutri untuk mengotak-atik kalimatnya. Ataukah memang itu atau ada teknik lain dalam membuat formula kalimat ini? Silakan, Pak Sutri. Baik, terima kasih. Ya, tekniknya mungkin tadi pertanyaannya kalau ada kok bisa misalnya kalimatnya menjadi seperti ini kayak gitu, mungkin menjadi lebih konkret. Tapi kalau ditanya apakah ada teknik khusus, rumusannya seperti apa, itu sama. Jawaban saya tadi seperti yang tadi. Beberapa hal mungkin lahir begitu saja kayak gitu ya. Ya, biasanya karena mencoba-coba gitu, mencoba-coba. Kenapa tidak seperti ini? Kenapa enggak seperti ini gitu. Nah, saya akan coba bagikan satu pentigraf. Yang ketiga, ini saya tidak tahu apakah nanti sampai atau tidak pesannya, tetapi saya beri prolog sedikit. Tetapi saya mencoba mengungkapkan bagaimana situasi sosial masyarakat itu kadang-kadang itu masih menggedor-gedor, masih mengganggu pikiran saya kayak gitu ya. Beberapa yang kadang-kadang masih mengganggu saya. Nah, gangguan itu kemudian saya coba tuangkan dalam bentuk pentigraf. Kalau kemudian semacam ketukan pintu berulang-ulang malam hari kayak gitu misalnya terasa dalam cerita itu, berarti bolehlah saya sebut sebagai apa yang tidak saya sampaikan sampai gitu, apa yang tidak saya ungkapkan sampai. Tetapi kalau itu tidak, berarti apa yang saya tulis tidak seperti yang saya harapkan. Tapi baik, saya bagikan, saya share screen dulu. Pintu tua. Ini sama, nanti padanya saya akan mengatakan, ternyata bisa ya, pentigraf juga dibuat model seperti itu, kayak gitu. Pintu tua. Lebar ya. Ya.
3, Mas. Enggak, 5. 3, 5. Kamu pasti ngantuk tadi. Memang tidak jelas, tapi tadi ada 2 lagi. Jadinya 5. Tapi saya melihatnya 3. Tidak, 5. Kami berbantah-bantah soal sosok itu. Raga yang hidup tetapi dianggap sudah mati dan disorong masuk lubang, atau entah semacam lubang. Kami masih kanak-kanak, penasaran dengan keributan yang melintas jalanan depan rumah pada suatu malam. Lalu kami menyelinap keluar tanpa ibu dan ayah tahu. Mengikuti gerak segerombolan orang yang mencokok beberapa orang lain seperti pedagang, bukan peternak, mencokok lembu yang hendak dibawa ke rumah potong. Kami mengenal lekuk-liuk semak-semak desa kami. Kami tahu di mana kami bisa bersembunyi di bawah pohon randu sekitar 5 meter dari bibir kali dan sekitar 200 meter dari sekawanan lembu yang dicokok tadi berhenti. Mas, sepertinya orang itu melihat ke arah kita. Tidak, kita aman. Tidak mungkin terlihat. Tetapi lihat, ia sepertinya melihat ke arah kita, mengetahui persembunyian kita. Tidak, itu hanya ketakutanmu saja. Diam saja sebentar. Kita pulang setelah mereka selesai. Sekitar pukul 2 dini hari, kami menyelinap halaman rumah. Kami masih berbantah tentang jumlah 3 atau 5. Entahlah. Aku ternyata juga lantas ragu. Udara dingin, tangan adikku bergetar. Seharusnya aku tidak mengajaknya serta. Tetapi dengan siapa? Rasanya hari-hari itu teman-teman sepermainanku tidak ada yang bisa dipercaya. Ketika kemudian adikku menyerah tentang jumlah, kami sudah ada di depan pintu rumah. Pintu itu sedikit terbuka. Bukan, sepertinya ada kayu yang terbelah. Kami mendapati ibu menangis tertahan. Seorang tetangga duduk di sampingnya seperti memberi penghiburan. Mata ibu mendapati kami. Mataku bertanya-tanya mencoba menatap matanya. Sejurus kemudian aku mengamati pintu. Engsel atas lepas. Daun pintu pecah. Selot patah. Ayah! Kakiku tertahan. Badanku gemetaran. Baik, itu satu cerita yang kalau boleh berbagi soal latar belakangnya, saya kira kita masih bisa mengingat atau bisa juga membuka file-file memori kita bahwa kejadian yang kurang lebih seperti itu masih juga terjadi gitu, atau pernah terjadi di negeri ini gitu ya. Sesuatu yang tentu bagi anak kecil mengerikan. Dan akhirnya cerita itu yang kemudian saya munculkan. Saya nggak tahu, sampai tadi saya katakan, hal-hal seperti itu kadang masih mengusik, meneror saya pribadi. Tetapi kalau kemudian saya coba tuliskan, lalu itu juga kemudian terasa lalu mengusik, mengganggu Bapak Ibu, kira-kira cerita saya berarti sampai. Kalau tidak berarti pesan saya sudah gagal gitu ya, sebagai sebuah cerita. Dan kembali seperti yang tadi saya katakan, saya hanya bisa merefleksikan ternyata atas pentigraf ternyata bisa juga saya pentigraf itu dibuat untuk hal seperti itu. Kalimat-kalimat pendek. Kalau puisi dulu mungkin modelnya Putu Wijaya apa ya, yang seakan-akan yang konon meneror kayak gitu ya. Ternyata pentigraf pada hal yang tadi saya buat, ternyata saya refleksikan bisa juga dibuat seperti itu. Itu barangkali Mas Adi untuk menambah
model tulisan yang pernah saya buat gitu ya. Mas Nuwun. Baik, terima kasih Pak Sutri. Begitu ya Bu Ivon ya. Jadi Pak Sutri tadi menjawab dengan memberikan contoh baru terkait dengan penulisan pentigraf. Lagi-lagi Pak Sutri mengaitkan antara pengalaman ke dalam buah kalimat-kalimatnya, kemudian kata-katanya untuk menjadi sebuah pentigraf itu. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu yang bertanya? Kalau belum, mungkin saya ingin menyela ya, menyisipkan satu pertanyaan. Ya. Ketika saya membaca pentigraf Pak Sutri, baik yang dicontohkan maupun yang tidak dicontohkan, ya, atau yang terdapat dalam buku kumpulan pentigraf nama-nama di Batu Karang, kekasan dari Pak Sutri ini adalah human interest banget. Jadi pentigraf yang ditulis oleh Pak Sutri ini menyentuh dan tentu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, ya, khususnya membuat renyuh seperti yang tadi Pak Sutri contohkan tiga-tiganya itu saya membuat renyuh ya, yang pertama, kedua ataupun ketiga itu. Ini mungkin dilatar belakangi oleh Pak Sutri yang menulis feature, tetapi kalau feature kan human interest karena ditulis dengan jumlah yang sangat panjang, Pak. Nah, bagaimana Pak Sutri ini bisa mengekstraksi ya nilai-nilai human interest, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan tadi dalam cerita yang ruangnya 3 paragraf saja. Itu Pak Sutri. Baik, itu pertanyaan sulit ini. Oke. Ya, saya tarik ke belakang dulu Mas Hati ya. Jadi kalau tadi awal diceritakan saya masa kecil membaca buku, membaca kawanku gitu ya. Di desa, gitu ya. Karena soal di belakang rumah ada pohon bambu, pemerisik segala macam. Di desa, kemudian orang tua yang keseharian rutin ke kota kayak gitu, lalu orang desa punya pandangan yang khusus kayak gitu. Apalagi kemudian mereka punya peran sosial cukup baik di masyarakat. Nah, seringkali tetangga-tetangga dengan berbagai masalahnya itu datang ke rumah lalu bercerita berbagai hal. Lalu itu yang saya dengar. Saya mendengar mereka bercerita, berkeluh kesah kayak gitu ke ibu, terutama ke ibu kalau soal itu. Kemudian pada akhirnya saya juga kemudian melihat hal yang yang mungkin pakai istilah mengganggu, bahkan mungkin mengganggu sekali, di mana tetangga-tetangga yang petani punya lahan atau menggarap lahan bekas sungai Serayu. Itu jadi di desa kami itu ada tanah yang dulu itu adalah sungai, lalu sungai melurus mengarah ke pantai selatan, lalu tanah itu menjadi tanah yang sangat subur digarap oleh masyarakat di tempat kami. Tetapi intrik-intrik masalah tanah itu kemudian terjadi dan aparat desa menelikung, menjual, atau kemudian tahu-tahu tanah itu bernama orang lain kayak gitu-gitu. Itu saya melihat, saya mendengar kisah-kisah itu lalu kalau mau disebut sebagai empati ya, empati itu pelan-pelan tumbuh dari situ gitu Mas ya. Kemudian rasa empati itu bagaimana sih caranya kemudian itu saya tuangkan ke cerita lalu mendorong orang juga kemudian punya empati yang ya mungkin kurang lebih sama gitu lah. Itu barangkali di belakang pentigraf dan juga feature itu panjang ya, sampai 1.600 kata sampai 2.000 kata gitu. Pada feature itu biasanya saya mengajukan pertanyaan kunci, ada 2 pertanyaan kunci yang berharap untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari kisah narasumber adalah pertanyaan terkait dengan psikologis atau psikis
apa yang dirasakan gitu ya, apa yang paling ditakutkan, misalnya seperti itu ya, apa yang paling membahagiakan gitu ya. Nah itu biasanya lalu cerita itu akan memperoleh kedalaman, picture itu akan memperoleh kedalaman tertentu ketika digarap, dituliskan. Nah pertanyaan yang berikutnya adalah, menurut Bapak Ibu, peran Tuhan di situ bagaimana? Atau apakah Bapak Ibu merasakan Tuhan juga, ini minta maaf cara pandang iman Katolik saya ya, apakah Bapak Ibu melihat bahwa Tuhan juga punya peran di situ? Nah, gitu. Lalu biasanya dia akan cerita tentang tentang imannya dan sebagainya. Atau juga pertanyaan kutipan apa kitab suci atau kutipan bijak apa yang menjadi pegangan Bapak Ibu, lalu akan menjawab. Nah, itu saya akan mendapatkan unsur spiritual. Nah, perjumpaan-perjumpaan itu kemudian dituliskan, lalu kedalaman picture itu dari permukaan, peristiwa-peristiwa yang terlihat mata, kemudian sampai ke kedalaman pengalaman psikisnya, lalu sampai ke pengalaman spiritualnya. Nah, lalu bagaimana itu kemudian dikompres atau apa ya, dikonvert atau dikompresi menjadi lahir dalam bentuk pentagram. Pertama itu soal ya apa ya? Saya sebenarnya saya ingat oke. Satu catatan yang saya ingat dari buku Romo Mangun Wijaya Sastra dan Religiositas, ungkapan yang sangat kuat yang saya pegang itu, pada mulanya segala sastra adalah religiositas kayak gitu. Pada mulanya segala cerita itu adalah hal yang terkait dengan religiositas, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kemudian cerita-cerita saya lalu menyentuh sisi-sisi human interest, sebenarnya kurang lebih juga bicara soal seperti itu. Soal bagaimana orang lalu punya empati, membantu orang lain kayak gitu ya. Atau paling tidak lalu punya perasaan yang sama dari apa yang dirasakan orang lain. Misalnya kalau cinta apa tadi, kereta cinta itu lebih soal apa, roman kayak gitu ya. Tapi kalau tadi yang diungkapkan tadi misalnya pada misalnya tadi cerita yang terakhir tadi yang saya baca misalnya pintu tua itu ya, pintu tua. Saya pernah bertemu dengan korban ya. Ini kalau mau salah satu momennya adalah terkait dengan misalnya 65 gitu ya. Saya pernah bertemu dengan korban, lalu saya pernah mendengar misalnya gini, satu bapak yang saya kenal yang dulu waktu kecil mengajari saya main catur itu disangkakan sebagai PKI gitu lah, seperti itu ya. Nah, dalam proses perkembangan selanjutnya dalam hidup beliau itu beliau kemudian rajin ke musola, rajin sholat, dan relatif tapi tidak ada hal yang mengganggu barangkali gitu ya bagi masyarakat gitu ya. Tetapi satu kali saya mendengar dari toa musola, satu musola gitu, yang kurang lebih ngerasani beliau atau sosok-sosok lain yang kurang lebih sama seperti beliau gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ada orang yang kemudian membungkus hidupnya dengan kesucian kayak gitu.
padahal sebenarnya di belakang itu apa kayak gitu. Saya yang mengenal beliau, saya merasa, wah kok seperti itu gitu. Kenapa enggak ya oke, kita terima kayak gitu misalnya ya. Itu pengalaman dan kegelisahan saya sih. Nah, cerita tentang apa itu tua kurang lebih bertolak dari hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana dari misalnya picture yang panjang lalu menjadi diolah apa? Itu tentu bukan sebuah bukan sih dari picture lalu dipangkas menjadi 3 paragraf gitu Mas Adis ya. Tapi ya itu hal yang berbeda. Tetapi titik tolaknya tetap sama tadi. Kalau mau disebut yang tadi saya ungkapkan, ya boleh juga bahwa saya bertolak dari gagasan Rawamangun bahwa segala sastra berawal dari religiositas. Bagaimana pengalaman itu dituliskan, pengolahan kalimat-kalimat yang saya buat, lalu saya berusaha sampai menemukan ada getar juga ketika kemudian saya membaca ulang kayak gitu. Kalau belum ya, wah ini memang belum seperti yang saya harapkan. Misalnya seperti itu. Tekniknya bagaimana? Ini bagian yang tadi saya akan sulit untuk bercerita atau mengungkapkan atau menarasikan tekniknya bagaimana ya. Jadi saya mungkin kesulitan soal itu. Mungkin itu dulu Mas Hadi. Baik, terima kasih Pak Sutriyono ya. Oke, baik, ini ada satu pertanyaan terakhir ya dari Bu Ivon ya. Pertanyaan terakhir Pak Sutriyono, mohon izin saya membacakan. Saya ada pertanyaan lagi. Rumah besar itu singkat saja. Imajinasi bisa berkembang, tetapi bisa juga imajinasi mati karena hanya ditulis begitu saja. Sebaiknya bagaimana dalam pentigraf? Apakah perlu ditajamkan untuk menunjukkan besarnya? Seperti di samping rumahnya ada 3 sedan dan 2 jeep. Di sore hari ketika aku lewat ada 2 orang tukang kebun sedang memanjakan rumput tamannya. Itulah. Ini Pak Sutri, atau mungkin dari Bu Ivan langsung, boleh langsung disampaikan Bu, singkat saja terkait dengan pertanyaan terakhir ini. Ya, dalam buku studio kita itu saya membaca salah satu pentigraf tentang apa ya, kalau nggak salah kemenyan ya. Ada kemenyan yang dibakar di rumah besar gitu. Kemudian beberapa hari kemudian rumah besarnya itu kalau nggak salah rumah besarnya itu rata dengan tanah ya, kena gusur atau kena apa gitu. Nah itu saya tergelitik dengan diksi rumah besar itu ya, tulisnya singkat saja rumah besar. Nah itu apakah perlu digambarkan rumah besar itu atau hanya cukup ditulis rumah besar ya? Ya, terima kasih. Oke, Pak Sutri, mungkin bisa langsung ditanggapi. Baik, meskipun tidak terkait betul dengan pentigraf saya nggak tahu, namanya bukan pentigraf saya Bu Ivon, ya. Bukan. Ya, baik. Bukan. Tetapi saya juga punya catatan yang kurang lebih sama. Saya coba share ya. Ini sisi-sisi lain ya. Dalam cerita-cerita yang biasanya saya buat itu ada bagian yang detail. Detail itu misalnya saya nggak tahu nanti siapa yang bisa mengingat atau menceritakan ulang apa yang saya sampaikan soal pasar tadi misalnya gitu ya. Detail itu bukan berarti saya mengingat semua bagian, misalnya rumah. Kalau saya tadi misalnya soal mendeskripsikan rumah gitu ya Bu Ivon ya, atau juga teman-teman yang lain. Saya tentu tidak akan bisa mengingat, misalnya saya pakai sebuah rumah untuk setting cerita saya pasti tidak akan bisa mengingat rumah yang real
yang menjadi setting cerita saya keseluruhannya. Nah, ada bagian-bagian yang saya ingat dengan baik. Misalnya ada pada pintunya itu model bawah satu daun, lalu di atas satu daun, tapi dua pintu itu warnanya beda, misalnya gitu. Itu ada detail seperti itu, menurut saya akan memperkuat. Tetapi saya tidak ingat misalnya di jendela sebelah sana itu ada yang pecah misalnya, atau di bagian lain itu ada tai cicak banyak kayak gitu ya, atau di bagian lain misalnya ada yang bolong mungkin bekas dibobok sama maling misalnya gitu. Saya mungkin nggak ingat, tetapi pada bagian tertentu yang saya ingat atau terekam seperti tadi misalnya pengalaman saya dengan nenek itu terekam dengan sendirinya, itu akan pada saatnya akan saya tuliskan sebagai bagian lengkap dengan kedetailannya. Bahwa bagian lain ada juga cerita-cerita atau data-data fakta-fakta yang lain, mungkin saya nggak tahu, tetapi detail itu kurang lebih seperti itu. Ada bagian yang secara khusus nempel di otak lalu saya lahirkan. Itu detail. Nah, lalu yang apa ya? Ini mungkin yang terkait dengan Bu Ivon tadi. Pilih ungkapan konkret, bukan abstraksi. Apakah saya ada? Jadi besar, oke. Ada satu hal juga ketika saya belajar feature itu, hindari kata sifat gitu. Besar itu kata sifat ya, tinggi, panjang, jauh kayak gitu. Kalau mau kalimat itu punya kekuatan yang lebih bertenaga, itu pilih ungkapan yang lebih konkret. Misalnya besar, jika ada 5 bis ditumpuk, kurang lebih seperti itu ukuran rumahnya. Misalnya seperti itu ya. Lalu misalnya kalau rumah itu dipindah ke lapangan bola, barangkali ia memenuhi separuhnya. Nah, gitu. Ungkapan-ungkapan yang abstrak, yang bukan abstrak tetapi konkret, tetapi menggambarkan kata sifat besar misalnya tadi ya. Itu menurut saya kalimat itu akan menjadi lebih bertenaga. Lalu apalagi jauh misalnya, seberapa jauh? Ingat bahwa kata sifat biasanya menjadi relatif ya. Jauh. Saya jalan dari Purwokerto ke Cilacap itu jauh bagi saya. Tapi bagi teman-teman Papua yang mungkin jarak tempuhnya berkilo-kilo, Purwokerto Cilacap itu dekat, kayak gitu. Maka ketika menggunakan kata sifat menjadi relatif. Maka cari dan temukan ungkapan-ungkapan yang lebih konkret. Misalnya jaraknya kurang lebih 3 batang rokok, 3 hisapan rokok lah, kayak 3 batang hisapan rokok misalnya gitu. Atau jaraknya kurang lebih 1 tangki sepeda motor ini habis ketika sampai ke ujung sana, ke tujuan, misalnya kayak gitu. Itu yang terakhir ini mungkin lebih menyasar ke tadi pertanyaan Bu Ivon, soal besar, soal apa, kata sifat kayak gitu ya. Lalu cari dan temukan ungkapan yang lebih konkret. Saya tambahkan sedikit satu lagi Mas Adi. Kadang menjelaskan secara lengkap, ini teknik yang kadang saya gunakan ya. Kadang menjelaskan secara lengkap itu adalah merendahkan kepandaian pembaca. Saya meyakini pembaca itu punya kepandaian yang cukup gitu ya. Maka kalau teman-teman tadi menangkap cerita ini mungkin tidak, lalu cerita ini gitu ya. Pada paragraf terakhir tidak ada, oke, saya buka di belakang itu, saya tidak bercerita ketika mereka sudah tua, 2 orang ini, lalu ada tamu, tidak disebut di sana, tapi yang saya maksudkan adalah malaikat mencabut nyawa. Di antara mereka mereka sepakat untuk tidak ada air mata di sana. Tetapi
di paragraf itu tidak ada satupun kata misalnya meninggal atau malaikat pencabut nyawa atau apa yang lain gitu ya. Saya biarkan seperti itu. Itu pilihan sengaja dari paragraf ini. Dengan apa? Dengan dasar tadi yang saya sebut tadi. Kadang ketika menjelaskan secara lengkap itu adalah merendahkan kepandaian pembaca. Sebenarnya pembaca itu tahu kayak gitu, bisa menangkap. Justru ketika pembaca, dalam pemikiran saya, ketika pembaca diberi kesempatan untuk berpikir, menemukan ide di balik itu, dan kemudian mereka menemukannya, saya kira mereka kemudian akan merasa senang, merasa bahagia. Kurang lebih itu. Dan ini menurut saya hal seperti ini jauh lebih baik daripada sinetron-sinetron misalnya yang seakan-akan menjelaskan A sampai Z kayak gitu dan nggak selesai-selesai kayak gitu. Begitu Mas Ardi, terima kasih juga Bu Ivon. Baik, terima kasih Pak Sutri. Ya, akhirnya dipaparkan juga ya rahasia dapur atau tekniknya dari Pak Sutri ini tadi ya, seperti gunakan kalimat-kalimat yang konkret, kemudian detail, itu. Kemudian yang sebelumnya tadi bagaimana agar pembaca ikut merasakan atau empati terhadap tokoh, terhadap isi cerita, sehingga ikut menjadi bagian dari cerita tersebut dan membuat cerita itu memiliki kekuatan. Menarik dari Pak Sutri ini. Sebelum kita mengakhiri ya, karena ini sudah jam 9, dari Pak Sutri apakah ada tugas ya, PR untuk kita semua di sini, khususnya untuk memperdalam materi yang telah disampaikan terkait dengan penggalian dan penjahitan ide ini. Silakan Pak Sutri. Oke, baik. Iya, kalau disebut PR kok kata apa ya? Kok saya merasa, wah, siapa sih lo kayak gitu ngasih PR gitu ya. Tapi gini deh, ini mungkin semacam ya mari kita mencoba bersama gitu. Satu hal yang mungkin bisa menjadi kesempatan untuk kita belajar bersama sebentar. Nah, bertolak dari pengalaman yang nyata. Beberapa cerita yang saya pertemukan bertolak dari pengalaman yang nyata, lalu pertemukan dengan imajinasi, lalu jadikanlah sebuah cerita. Itu saja sebenarnya. Itu mungkin juga hal yang biasa yang biasa kita buat ya dengan pentagraph. Tapi lalu catatan berikutnya, hindari abstraksi tadi ya, seperti yang tadi saya ungkapkan. Pilih ungkapan-ungkapan konkret. Misalnya apa sih, sepeda motor ya, carilah ungkapan Vespa atau apa gitu, mungkin sampai merek ya. Pilih misalnya rumah dengan saka keropos yang kaca jendelanya retak, atau bukan misalnya rumah kumuh atau rumah tua dan sebagainya gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya ajakkan untuk kita coba belajar lebih jauh soal menerus pentagraph ini. Jadi sama sih pengalaman nyata, betul. Nanti maksudnya gini, ketika nanti sudah tertulis lalu teman lain membaca, teman bisa bertanya ini pengalaman nyata apa yang menjadi titik tolaknya kayak gitu, dan penulis bisa menjawab. Lalu imajinasinya dikawinkan di sana lalu dibuat menjadi cerita. Tetapi yang menjadi penekanan hindari abstraksi tadi, hindari kata-kata yang abstrak. Juga kata sifat kalau bisa. Hindari kata sifat itu dari besar, kecil, jauh. Berikan pengganti gitu ya, pengganti kata sifat. Gitu Mas Ardi. Baik, saya kopikan, saya taruh di chat deh. Oke, baik. Nanti dikirimkannya di Pak Sutri ya. Nanti silakan tuliskan disampaikan. Sekaligus emailnya Pak Sutri. Oh iya. Oke. Ya, emailnya Pak Sutri, karena nanti yang akan menyeleksi atau menilai atau apa ya istilahnya ya, itu Pak Sutri. Iya. Baik. Nanti alamat surelnya Pak Sutri bisa ditautkan di grup ya, Pak. Di grup kita, grup WA Sambung Pentagraph gitu. Sehingga nanti
rekan-rekan sekalian juga bisa mengerjakan istilahnya latihan yang diberikan oleh Pak Sutri ini. Ya, ya. Oke, sebelum kita mengakhiri dari Bu Yani, apakah kita akan berfoto terlebih dahulu? Monggo. Oke, monggo. Alhamdulillah, terima kasih banyak. 26 ya, tertinggi Iya, Ibu. atau 26 ya, tertinggi Iya, ya? 26 dan interaktif ya. Oh, luar biasa, Terima luar kasih. biasa. Baik, saya foto ya, Bapak Ibu sekalian berkenan buka kamera terlebih dahulu. Ada 2 layar, hanya ada 2 layar. Terima kasih semuanya. Sebentar, oke. Pak Usdof nggak mau buka kamera, Pak? Pak Ahmad Sohib? Pak Ahmad Oke. Sohib. Oke. Layar pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bentar, saya screenshot dulu. Saya posting langsung ke Sastra 3. Oke. Lanjut ke halaman kedua. Oh, Pak Eka. Dada-dada, Prof. Terima kasih. Oke. Oke. Bu Mas Rifa, terima kasih bergabung terus. 1, 2, 3, senyum terbaik. Terima kasih. Saya screenshot, kemudian saya langsung posting ke Sastra 3. Sampun, Pak Ardi. Baik, terima kasih Bu Yani ya. Dengan berakhirnya sesi foto ini tadi, maka berakhir pula pertemuan bengkel Pentigraf untuk hari ini. Tetap semangat dalam menulis Pentigraf dan mari kita nantikan bengkel-bengkel selanjutnya sehingga membuat Pentigraf yang kita ciptakan semakin inovatif, semakin imajinatif dan semakin kreatif tentunya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih. Terima Selamat malam, terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Yeay. Karena